Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang riba. Kita hidup di zaman di mana hampir semua hal berhubungan dengan uang, dimulai dari pinjaman, kartu kredit, sampai cicilan rumah. Tapi, tahukah kamu kenapa Islam melarang riba dengan keras? Dan apakah bunga bank yang kita pakai sehari-hari itu termasuk riba? Yuk kita bahas tuntas kali ini. Sebelum masuk, kita harus tahu apa itu riba. Secara bahasa, riba berarti tambahan, tapi di dalam istilah, riba adalah tambahan atau kelebihan yang diambil di dalam transaksi utang piutang secara tidak adil, dalam kurung secara tidak adil. Contoh, kamu pinjam 1 juta ke bank, tapi kata bank diwajibin untuk membaliknya 1,2 juta di 200.000 itu riba. Islam memandang riba itu sebagai sesuatu yang rusak. Kenapa? Karena orang-orang yang meminjam harus bayar lebih. Yang minjam 1 juta dibalikin 1 juta seperti itu. Nih, ada hadisnya, ada dalilnya. Larangan riba termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu di ayat 278 sampai 279 Allah berfirman yang artinya, jika kalian tidak meninggalkan riba, maka bersiaplah diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Bayangin. Dosa riba itu begitu serius hingga ente diperangi nama Allah dan Rasul-Nya. Nah, kan muncul pertanyaan nih, apa riba, apa jual beli? Kan jual beli juga sama-sama nyari untung, dari 1 juta jadi 2 juta jadi 3 juta. Terus apa bedanya dong sama riba? Nah, dalam jual beli dua pihak itu sama-sama tahu risiko. Jadi penjual tahu risiko, pembeli tahu risiko, itu sama-sama sepakat. Kalau dalam riba, penjual itu, penyedia modal itu hanya tahu untung, tapi pembeli atau peminjam modal itu selalu contoh, lu pinjem 1,2 juta tapi lu balikinnya harus 1,4. Jadi itu buat yang peminjam itu benar-benar suatu kerugian yang besar. Nah, dampak riba itu apa sih di dunia nyata? Satu, pasti hancurnya ekonomi. Terus yang kedua, dana itu berpindah dari atas saja. Yang kelima, solusinya gimana? Jadi kita bisa membahas kerjasama bukan riba. Jadi sistem bagi hasil bukan riba. Terus apakah bunga bank termasuk riba? Iya, jelas. Jadi contoh kita pinjam ke bank 100 juta, bunganya itu 10%, 10% dari 100 juta kan 10 juta, lumayan kan? Yang di tempo, ya itu termasuk riba. Jadi riba itu bukan termasuk dalam dosa ekonomi saja, tapi di dalam banyak dosa-dosa lain. Awalnya dari riba, lalu mereka ke dosa lain, jadi hartanya tidak berkah. Mungkin cukup saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Islam melarang riba dengan keras? Dan apakah bunga bank yang kita pakai sehari-hari itu termasuk riba? Yuk kita bahas tuntas kali ini. Sebelum masuk, kita harus tahu apa itu riba. Secara bahasa, riba berarti tambahan, tapi di dalam istilah, riba adalah tambahan atau kelebihan yang diambil di dalam transaksi utang piutang secara tidak adil, dalam kurung secara tidak adil. Contoh, kamu pinjam 1 juta ke bank, tapi kata bank diwajibin untuk membaliknya 1,2 juta di 200.000 itu riba. Islam memandang riba itu sebagai sesuatu yang rusak. Kenapa? Karena orang-orang yang meminjam harus bayar lebih. Ente minjam 1
dibalikin 7 juta sama itu. Nih ada hadisnya, ada dalilnya. Larangan riba termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang katanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu di ayat 278 sampai 279 Allah berfirman yang artinya, jika kalian tidak meninggalkan riba, maka bersiaplah diperangi oleh Allah. Bayangin, dosa riba itu begitu serius hingga ente diperangi oleh Allah. Nah, kan muncul pertanyaan nih, apa riba, apa jual beli? Kan jual beli juga sama-sama nyari untung, dari 1 juta, dari 2 juta, dari 3 juta. Terus apa bedanya sama riba? Enggak. Dalam jual beli, dua pihak itu sama-sama tahu risiko, dari penjual tahu risiko, pembeli tahu risiko, terus sama-sama sepakat. Kalau dalam riba, penjual itu, penyedia modal itu hanya tahu untung, tapi pembeli atau peminjam modal itu selalu contoh, gue pinjem 1,2 juta tapi lu balikinnya harus 1,4 gitu. Jadi itu buat yang peminjam itu bener-bener suatu kerugian yang besar. Nah, dampak riba itu apa sih di dunia nyata? Satu, pasti hancurnya ekonomi. Terus yang kedua, dana itu berpendar dari atas saja. Yang kelima, solusinya gimana? Jadi kita bisa memakai kerjasama tapi bukan riba. Jadi sistem bagi hasil bukan riba ya. Terus apakah bunga bank termasuk riba? Iya, jelas. Jadi contoh kita pinjam ke bank 100 juta, bunganya itu 10% dari 100 juta kan 10 juta, lumayan kan. Tapi kan di tempo, di dalam tempo dia itu termasuk riba. Jadi riba itu bukan termasuk dalam dosa ekonomi saja, tapi di dalam banyak dosa-dosa lain. Awalnya dari riba, lalu merembet ke dosa lain. Jadi hartanya tidak berhenti. Mungkin itu saja.